Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulurku semuanya? Tentunya bersama Citra Green TV hari ini kita akan membahas tentang kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara ASN yang ditulis hari ini ya. Saya akan mengangkat kajian tulisan dari Bapak Abdul Aziz Saifuddin. Oke, langsung saja kita let's go. Oke, sebelum kita membahas tentang materi yang saya sampaikan, ini ada beberapa tips untuk kita semuanya yang bisa kita ikuti terkait dengan kita dalam rangka menghadapi tes CPNS dan PPK tahun 2021. Oke, langsung saja. Yang pertama ini adalah luruskan niat ya. Kita harus luruskan niat dan mantapkan diri. Kemudian perkuat dengan doa agar lulus. Kemudian ada minta doa restu terhadap orang tua. Kemudian selesaikan tes sebaik mungkin dan belajar dan berlatih. Kemudian pelajari dan ikuti aturan yang ada. Kemudian insya Allah hasilnya kita semuanya lulus. Dan setelah lulus tentunya kita harus bersyukur atau tasyakuran. Salah satu cara bersyukur adalah dengan mengucap Alhamdulillah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain bisa juga dengan bersedekah ya. Bentuknya macam-macam. Monggo sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita langsung akan masuk ke materi. Apa itu kompetensi manajerial itu ya? Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Ini kompetensi manajerial. Kemudian, apa saja kompetensi manajerial itu ya? Ada apa saja terkait dengan kompetensi manajerial? Di sini ada 8 kompetensi. Yang pertama adalah integritas. Kemudian yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir pengambilan keputusan. Ini adalah hal-hal kompetensi yang harus kita kuasai dalam kompetensi manajerial kalau kita nanti menjadi seorang ASN atau pegawai P3K ya. Oke, apa itu integritas? Integritas itu adalah konsisten dalam berperilaku, selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, ya, jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Nah, terkait dengan ini nanti kita bahas satu persatu dan tentunya setelah ini nanti ada contoh-contoh soalnya. Oleh karenanya tetap ikuti terus terkait dengan penjelasan-penjelasan yang berikut-berikutnya. Aspek-aspek integritas ini ada 5. Yang pertama adalah mampu bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Kemudian mampu mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kemudian mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Kemudian mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Kemudian yang kelima, mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Contoh soal terkait dengan aspek integritas. Yang pertama, hampir semua pegawai di kantor instansi saya, jadi hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut aturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya, ini kalau kita melihat dari
pilihan item ini ya, kita harus memilih jawaban yang nilainya tertinggi, karena di sini ada nilai jawaban yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nah, dari pilihan yang ada B, C, D, E. Yang pertama, ikut melakukan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Ini tentunya tidak sesuai ya, ataupun salah. Nah, yang benar adalah tidak ingin melakukannya sama sekali. Di sini juga ada yang berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Artinya ketika kita tidak mampu, berarti kita nantinya akan sama melakukannya. Jadi dari pilihan yang ada ini kita pilih yang aspeknya adalah yang tertinggi, nilainya yang tertinggi. Nah, di sini yang C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Melakukannya hanya jika terpaksa. Nah, kalau ketika kita membutuhkan uang kita melakukan, ketika tidak kita tidak. Nah, ini namanya pelin-pelan. Jadi ya, sebab gaji kantor memang kecil. Nah, ini dari ABC yang ada. Ketika kita mengalami hal ini, maka yang perlu kita lakukan adalah tidak ingin melakukannya sama sekali. Contoh soal nomor 2, integritas nomor 2. Dalam suatu hari, Anda melihat teman guru berbincang dengan wali murid berkaitan dengan hasil belajar anaknya yang rendah. Wali murid tersebut membawa buah tangan atau hadiah agar anaknya dipermudah mendapatkan hasil belajar bagus. Tidak sengaja Anda mengetahui perbincangannya. Apakah yang harus kita lakukan atau Anda lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dari pilihan item yang ada, memberikan nasihat secara halus agar rekan kerja guru menolak pemberian tersebut dan mengembalikan kembali kepada wali murid. Jadi kita memberi nasihat secara halus, secara pelan-pelan, dan agar menolak pemberian itu dan mengembalikan kepada wali murid tersebut. Nah, di sini pilihannya hampir mirip-mirip ya. Yang paling sama sekali tidak boleh ya, ini ada menyindir rekan guru tersebut lewat status media sosial. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Karena apa? Hal ini terkait dengan ya nama baik dari guru tersebut, dan tentunya dari hal di media sosial ini justru nanti bisa membahayakan diri kita sendiri, berurusan dengan proses hukum. Kemudian yang C, menyampaikan hasil perbincangan mereka kepada kepala sekolah agar rekan guru segera ditindak. Ini juga tidak, jangan. Namanya kita mengadu ya. Kemudian menegur rekan agar menolak buah tangan pemberian wali murid tersebut. Ya. Artinya ini begitu kita melihat kita langsung menegur untuk menolak. Nah, ini kan juga tidak baik, apalagi masih ada orangnya di situ. Kemudian mencoba untuk biasa saja karena hal itu bukan urusan Anda. Ini terkesan kita itu adalah masa bodoh dengan kegiatan-kegiatan yang ada, dengan kejadian-kejadian yang ada. Jadi tindakan yang benar ketika kita melihat hal seperti dalam soal ini berkaitan dengan pemberian oleh-oleh buah tangan. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah memberikan nasihat secara halus agar rekan guru tersebut menolak pemberian tersebut dan mengembalikan kembali kepada wali murid. Contoh soal integritas nomor 3. Anda adalah seorang kepala sekolah ya. Anda adalah seorang kepala sekolah di suatu satuan pendidikan jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Ketika mendapatkan laporan keuangan kegiatan sekolah, Anda mendapati suatu kejanggalan dalam penggunaan anggaran. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, terkait dengan laporan keuangan, di situ kita dapatkan kejanggalan. Seandainya kita menjadi seorang kepala sekolah. Nah, yang harus kita lakukan adalah memanggil ketua panitia ya. Memanggil ketua panitia dan meminta penjelasan secara bertanggung jawab dengan kejanggalan tersebut sebelum membahasnya dengan pimpinan sekolah lainnya. Ini adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Di sini ada beberapa pilihan item yang lain. Memberikan hukuman kepada seluruh jajaran panitia melaksanakan kegiatan sekolah. Ini mungkin ini adalah skornya paling rendah ya.
memberikan hukuman, bahwa yang berhak memberikan hukuman itu kan sebenarnya bukan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak memiliki kewenangan untuk menghukum, yang berkewenangan untuk menghukum ya pengadilan tentunya. Kemudian meminta ketua panitia dan tim untuk mempertanggungjawabkan laporan tersebut kepada pimpinan sekolah. Ini hampir sama dengan D ya. Mendiskusikan kejanggalan tersebut bersama dengan jajaran pimpinan sekolah Anda. Jadi setelah kita mendapatkan ada kejanggalan, kita mendiskusikan kejanggalan tersebut dengan jajaran pimpinan. Jadi kita memanggil mungkin waka-waka dan sebagainya terkait dengan kejanggalan itu. Kemudian segera melakukan rapat untuk membahas kejanggalan penggunaan anggaran tersebut bersama panitia. Jadi kita memanggil panitia untuk membahas kejanggalan tersebut. Nah, tentunya ini melibatkan banyak orang ya. Nah, meskinya ketika kita mendapati ada kejanggalan, nah, yang harus kita lakukan adalah memanggil ketua panitia. Cukup ketua panitianya saja. Kemudian kita minta penjelasan secara bertanggung jawab berkaitan dengan kejanggalan tersebut. Kalau ada kekeliruan, tentunya ketua panitia dipersilakan untuk membenahi atau membenarkan terlebih dahulu, karena yang namanya laporan itu kan kadangkala ada kesalahan dan itu perlu kita maklumi, sehingga laporan itu nantinya akan didapatkan laporan yang sesuai. Contoh soal integritas nomor 4. Sebagai kepala sekolah, Anda memperhatikan ada seorang guru yang sering terlambat berangkat sekolah. Apa yang akan Anda lakukan kepada guru tersebut? Nah, ini yang akan kita lakukan kalau kita itu sebagai kepala sekolah dan di dalamnya itu ada guru yang sering sekali datang terlambat. Apa yang akan kita lakukan? Kalau melihat dari pilihan option ini, pilihannya di sini sudah ada, yaitu secara bertahap, diperingatkan secara lisan sampai dengan tertulis. Ya, jadi secara bertahap, mungkin yang pertama kita panggil, kita peringatkan secara lisan, ya kan? Setelah kita peringatkan secara lisan, kok besoknya masih terlambat lagi 1 kali. Nah, mungkin setelah 2 kali kita panggil lagi, sudah kita peringatkan secara halus, kemudian kok masih terlambat lagi, ya kita peringatkan mungkin dengan sedikit agak menyampaikan tentang aturan dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kok masih terlambat lagi, nah baru ini yang ketiga, kita peringatkan lagi, kita panggil, kita peringatkan dengan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan secara tertulis, agar kebiasaan guru tersebut diubah sehingga tidak terlambat lagi. Ini kalau seandainya kita menjadi kepala sekolah dan mendapati guru kita sering datang terlambat. Kita coba telaah dari A, B, C, D yang ada, option yang ada. Yang pertama, memberikan peringatan secara tertulis untuk mematuhi aturan. Nah, ini tentunya peringatan secara tertulis ini seperti saya sampaikan tadi. Jadi setelah kita memperingatkan secara lisan 1 kali, 2 kali, kok 3 kali, nah ini baru secara tertulis. Jadi bagaimana ketika masih awal, ini tentunya kita harus mengadakan pembinaan terlebih dahulu. Kemudian yang B, menegur secara keras guru tersebut karena sering terlambat berangkat ke sekolah. Kemudian memarahi dan mengancam akan melaporkan kepada dinas pendidikan setempat agar guru tersebut dapat dimutasi ke sekolah lain. Nah, tentunya ini sangat keras sekali ya, dan ini tentunya tidak dibenarkan. Kemudian membiarkan saja kebiasaan tersebut karena Anda mengetahui alasan si guru tersebut terlambat. Nah, ini tentunya juga tidak diperbolehkan. Karena ketika kita melakukan hal ini tidak menutup kemungkinan nanti akan diikuti oleh teman-teman yang lain. Karena setiap orang pasti memiliki alasan kenapa terlambat. Nah, tentunya kita sebagai pimpinan juga punya alasan bagaimana bahwa
yang namanya pimpinan itu juga harus bisa melindungi, mengayomi, dan untuk menyelamatkan stakeholder yang ada di sekolah kita. Contoh soal nomor 5, soal integritas nomor 5. Untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, Anda harus mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di institusi Anda, yang bukan merupakan sikap keteladanan dari seorang pemimpin yang berintegritas adalah, jadi kita itu sebagai pemimpin yang berintegritas itu harus mampu menjadi role model dalam menerapkan standar keadilan dan etika. Ini jadi cakupannya adalah standar keadilan dan etika di institusi. Nah, yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan pilihannya di sini adalah mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi serta berani menanggung konsekuensinya. Ini dari pilihan yang ada, skor tertingginya adalah ini. Yang pertama, kalau kita lihat ada mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. Ya, ini ada mempertahankan. Jadi ada istilah di sini memperkuat, ya. Tetapi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mendukung dan menerapkan, tidak hanya mempertahankan. Kemudian menjadi role model atau keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di lingkungan institusinya. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai integritas organisasi. Kemudian menjadikan keteladanan menjadi salah satu karakter dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik di institusi maupun di lingkungan masyarakat. Ini nampaknya kalau kita melihat dari option ini semua jawabannya itu betul, ya, sehingga kita kadang-kala bingung. Namun dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah mendukung dan menerapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi serta berani menanggung konsekuensinya. Ini contoh soal integritas nomor 5. Ya. Terkait dengan kerjasama, kemudian dan lain-lainnya, ya, ada kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Tentunya akan kita sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih, selamat berjuang kawan-kawan semuanya. Saya berdoa semoga kawan-kawan semuanya yang melihat video saya ini, harapan saya dan doa saya semoga lulus CPNS dan lulus P3K. Terima kasih, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.